Mengapa Amerika Serikat gagal mengembangkan kereta cepat? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Dalam 25 tahun ke depan, 80% orang Amerika Serikat akan naik kereta cepat. 10 tahun kemudian, dua presiden telah berlalu, dan jalur kereta cepat di Amerika Serikat masih berhenti di atas kertas. Kereta cepat California yang memiliki harapan paling tinggi, bahkan 1/8 dari rel keretanya masih belum dibangun, sehingga dikritik sebagai proyek bencana paling mahal di dunia. Sebenarnya, proyek kereta cepat California resmi didirikan pada tahun 2008 dan telah melewati 3 periode presiden dan gubernur. Inisiator saat itu adalah Gubernur California Arnold Schwarzenegger. Gubernur Schwarzenegger mengkritik dengan mengambil contoh seperti kereta cepat Shinkansen Jepang, dioperasikan sejak tahun 1964. Kereta cepat yang menghubungkan Inggris dengan Eropa bernama Eurostar mulai beroperasi pada tahun 1994. Termasuk kereta dengan kecepatan 350 km per jam China telah dioperasikan sejak tahun 2008. Tetapi tidak ada satupun kereta cepat di Amerika Serikat hari ini. Jadi, Gubernur Schwarzenegger memulai rencananya yang indah, membangun kereta cepat yang hanya membutuhkan waktu 2,5 jam dari San Francisco ke Los Angeles, yang didukung mantan Presiden Obama. Pada tahun 2009, beliau memberikan pendanaan sebesar 3,5 miliar untuk proyek tersebut. Penerus Schwarzenegger, Jerry Brown, juga merupakan pendukung aktif kereta cepat. Beliau telah 2 kali mengunjungi China untuk mempelajari teknologi modern kereta cepat negeri Panda. Hal-hal mulai berubah pada tahun 2014. Partai Republik mulai mengambil kendali Kongres Nasional Amerika. Misalnya, pada tahun 2017, mantan Presiden Trump menentang keras proyek Partai Demokrat ini. Trump langsung membatalkan pendanaan federal $929 juta untuk proyek tersebut. Namun, pendanaan yang dibatalkan oleh Trump dipulihkan kembali oleh Biden ketika menjabat pada Maret 2021. Bisakah Anda membayangkan sebuah proyek infrastruktur tingkat nasional ini seperti bebek di tengah badai, bergoyang ke kiri dan ke kanan, prospeknya kadang cerah dan kadang suram, dan perkembangan proyek kemudian berhenti dan dimulai lagi berulang-ulang? Amerika Serikat pernah menjadi raksasa infrastruktur kelas dunia. Pada awal tahun 1871, Amerika Serikat mulai membangun rel kereta api dalam skala besar. Dalam 40 tahun hingga 1910, rata-rata lebih dari 8.000 km rel kereta api dibangun setiap tahun. Pada tahun 1916, Amerika Serikat memiliki hampir setengah dari total jarak tempuh rel kereta api di dunia pada waktu itu. Bahkan rencana jalan raya antar negara bagian Eisenhower langsung mengubah Amerika Serikat menjadi negara di atas roda. Mengapa mantan raksasa infrastruktur dunia tidak dapat mengembangkan kereta cepat 1.000 km selama lebih dari 10 tahun? Kegagalan mengembangkan kereta cepat bukanlah masalah teknis, melainkan pertikaian politik antar kedua partai. Istilahnya, apa yang Anda dukung, itulah yang saya lawan. Akarnya adalah sistem dua partai yang diterapkan di Amerika Serikat. Meskipun Partai Demokrat dan Partai Republik mengklaim semuanya demi kemakmuran rakyat, namun pandangan politik mereka sama sekali berbeda. Misalnya, Partai Demokrat menganjurkan pajak tinggi dan pemerintahan besar, sementara Partai Republik mendukung pajak rendah dan pemerintahan kecil. Ini berarti pengembangan kereta cepat telah menghadapi perbedaan partisan. Dengan kata lain, ketika seorang presiden kelahiran Partai Demokrat menjabat, ia akan mengusulkan rencana infrastruktur skala besar seperti Obama dan Biden. Sementara seorang presiden Partai Republik menjabat, ia akan melakukan segala upaya untuk menentangnya. Itulah mengapa proyek kereta cepat California menerima dana federal selama era Obama dan Biden. Tetapi Trump tidak hanya menolak, tetapi juga menyebutnya sebagai bencana hijau.
Sebagai pencapaian konstruksi penting dari transportasi modern, High Speed Railway atau Kautie telah diadopsi banyak negara maju di dunia. Hingga akhir tahun 2020, total jarak tempuh kereta cepat di dunia telah mencapai 54.000 km. Menurut statistik terbaru di akhir tahun 2021, total panjang 40.000 km berasal dari China. Sehingga China, Jepang, Prancis, Jerman, Spanyol, Turki telah membentuk sistem transportasi kereta cepat yang sangat lengkap di dunia. Sebaliknya, mengapa Amerika Serikat sebagai PDB terbesar dunia gagal mengembangkan kereta cepat sejauh ini? Pertama-tama, alasan historis telah menciptakan pola transportasi penumpang modern yang didominasi oleh transportasi darat di Amerika Serikat karena kereta cepat perlu beradaptasi dengan model perkotaan yang ada. Setelah Perang Dunia Kedua, Presiden Eisenhower menandatangani Undang-Undang Jalan Raya yang didanai oleh federal untuk memulai pembangunan jalan raya antar negara bagian. Jaringan jalan raya semakin menjadi sarana utama untuk menghubungkan landscape perkotaan Amerika, menjadikan Amerika Serikat sebagai bangsa di atas roda. Pembangunan rel kereta cepat tidak hanya menghadapi masalah peletakan rel, tetapi juga harus memecahkan masalah ketidaksesuaian dengan faktor pola perkotaan yang ada seperti tanah, populasi, dan bangunan, atau bagaimana menghindari daerah pemukiman yang relatif padat penduduknya. Pada saat yang sama, jaringan kereta api yang ada di Amerika Serikat sulit untuk memungkinkan kereta cepat. Sebagian besar perkereta-apian Amerika dimiliki oleh perusahaan angkutan swasta, dan perusahaan-perusahaan ini enggan mengembangkan kereta cepat berhubung pengembalian investasi yang sangat lamban. Kedua, selalu ada kontroversi di masyarakat Amerika tentang perlu atau tidaknya membangun kereta cepat. Penentang menunjukkan bahwa kondisi geografis tanah yang luas dan daerah berpenduduk jarang tidak cocok untuk pembangunan kereta cepat. Pesawat terbang dan kenyamanan mobil membuat kereta cepat tidak diperlukan untuk orang Amerika. Sebaliknya, para pendukung percaya bahwa tempat-tempat di sepanjang pantai barat dan pantai timur Amerika memiliki populasi dan jarak antar kota yang cocok untuk kereta cepat. Kereta cepat lebih rendah karbon dan ramah lingkungan, dan menghemat waktu di banyak daerah. Menurut statistik American High Speed Railway Association, dibutuhkan 5 jam dan 20 menit untuk perjalanan dari pusat kota San Francisco ke pusat kota Los Angeles melalui udara dan mobil. Namun, kereta cepat hanya membutuhkan waktu 3 jam. Alasan ketiga, alasan institusional. Pertama, kepemilikan tanah pribadi di Amerika Serikat meningkatkan biaya konstruksi kereta cepat. Jalur kereta cepat harus memiliki radius putar yang cukup besar, dan mau tidak mau mereka akan melewati lahan pribadi. Pemerintah federal hanya memiliki 28% dari tanah negara. Pembebasan dan pembongkaran lahan memakan waktu dan mahal, dan jika negosiasi gagal, rute perlu diubah lagi. Lagi pula, kereta cepat Amerika Serikat tidak memiliki sumber pendanaan yang stabil. Seringkali, Partai Demokrat mendukung investasi dan Partai Republik menentang konstruksi. Oleh karena itu, proyek kereta cepat yang sedang dibangun mungkin akan kandas setiap saat karena pergantian pemimpin. Raksasa industri minyak dan otomotif seperti Koch Brothers dan Ford cenderung mendanai lembaga think tank dan faksi politik untuk mendapatkan keuntungan dari bahan bakar fosil daripada kereta cepat. Sedangkan bagi pengusaha swasta, siklus pengembalian investasi yang terlalu lama mengurangi minat investasi. Misalnya, proses pembangunan jalur kereta bawah tanah Second Avenue, New York, berlangsung selama 1 abad. Jadi, bisa dibayangkan betapa tidak efisiensi pembangunan infrastruktur di Amerika Serikat hari ini. Di masa depan, apakah kereta cepat Amerika Serikat dapat mencapai terobosan? Setidaknya akan tergantung pada apakah pemerintah federal dan negara bagian dapat mengkoordinasikan tuntutan semua pihak dan membentuk rencana yang relatif bulat. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!